Halo guys, kali ini kita akan membahas manhwa ini guys. Manhwa ini bercerita tentang bumi yang akan berakhir dalam waktu 42 hari. Dan juga muncul gerbang yang membuat monster menakutkan datang ke bumi. Park Jung-woo adalah MC manhwa ini. Bisakah dia menyelamatkan bumi dari kehancuran? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kota. Diperlihatkan seorang pemuda sedang berangkat kerja. Dia berlari menuju lift yang mau tertutup. Padahal jumlah orangnya sedikit, tapi dia ditinggalkan. Di sini diperlihatkan sepertinya ini adalah perusahaan bau-bau game. Nama si orang ini adalah Jae Hyung. Pemuda yang tadi datang dengan penuh keringat. Si ganteng pakai tangga guys. Jae Hyung kaget. Asisten manajer. Dua terlambat ini mah. Direktur Choi memarahi ketua Jo. Dua terlambat mengendap-endap ingin masuk dengan selamat. Dua terlambat pun sampai ke mejanya. Si pemuda ini bertanya, "Masih pagi kenapa ribut-ribut?" Si teman ini menjawab, "Inventorinya keluar project." "Hei, direktur asisten manajer Park Jung-woo." Oh, nama si pemuda ini Park Jung-woo. Dan dia pun kena. Kupikir akan lolos. Direktur Choi pun mengomeli Park Jung-woo. Hihi. Tiba-tiba muncul sebuah emoji di depan semua orang. Bentuknya seperti bumi. Ada yang berpikir itu bug game. Ada yang berpikir itu proyek dari developer besar. Dan muncul sebuah jendela. "Halo masyarakat bumi, aku merasa sedih karena harus menyampaikan kabar buruk." Mereka bertanya-tanya, apa ini sebuah prank atau pengujian teknologi baru? Jung-woo menyentuh window itu. Program? Bukan, ini sesuatu yang tidak mungkin, pikir Jung-woo. Muncul lagi sebuah jendela baru. Alam semesta yang mengatur kehidupan sudah menemui akhir. Oleh karena itu, selama 42 hari ke depan dari sekarang, proses penutupan planet akan dimulai. Jadi silakan mengikuti arahan. Muncul window lagi. Keputusan ini diambil bertentangan dengan kehendakku. Entah menurut kalian bagaimana, tapi aku ingin hidup lebih lama. Silakan mengikuti arahan dengan baik. Di sini bumi dan aku minta maaf. Lalu kepanikan pun terjadi. Semua jadi kacau. Tiba-tiba suara bip masuk ke kepala semua orang. Semuanya kesakitan dan mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Suara manusia seperti dimatikan. Dan muncul lagi sebuah jendela. Isinya pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu 20 detik. Pertanyaan ke-1. Kalau Anda diberi pilihan untuk memilih antara dua anjing berukuran sedang atau manusia untuk 1 lawan 1 dengan tangan kosong sampai mati, mana yang Anda pilih? Kok baik sekali? Jung-woo berpikir kalau anjing. Tidak, jangan deh. Gimana kalau anjingnya sekuat itu? Kalau manusia standarnya gimana? Bertarung sampai mati dan dipasangkan dengan petarung MMA. Jangan deh. Waktu pun hampir habis. Dengan rasa takut, Jung-woo memilih dua anjing sedang. Dan yang terjadi adalah muncul pertanyaan baru. Pertanyaan ketiga, apa menurut Anda pemungutan suara untuk menentukan masa depan umat manusia itu proses mumpuni? Pertanyaan 4, apa Anda mengetahui rute evakuasi darurat ketika terjadi banjir di area tempat tinggal Anda? Pertanyaan kelima, berikan nilai pada area dan lingkungan tempat Anda tinggal. Pertanyaan keenam, seandainya dunia diatur ulang, menurut Anda berapa banyak manusia yang diinginkan untuk memulai kehidupan baru? Pertanyaan ketujuh, situasi yang berbahaya akan terjadi dalam 15 detik. Putuskan 4 orang yang mau Anda jadikan kawan. Pertanyaan ke-8, kalau Anda ditakdirkan mati dalam 24 jam ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Anda selama waktu yang tersisa? Dan jendela terakhir adalah tes reaksi akan dimulai. Silahkan memikirkan yang Anda rasakan. Tes reaksi pada apa? Pikir Jung-woo. Tiba-tiba kakinya membeku, lalu tangannya, dan seluruh tubuhnya. Lalu Jung-woo berubah jadi seperti bola kristal.
Bola ini disebutnya essence. Essence-nya pecah. Jungwoo tersadar. Dia bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Dia pun berdiri dan melihat semuanya. Sepertinya semua orang mengalami hal yang sama. Jungwoo mengambil pena. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, yang mungkin semua orang akan berubah. Jungwoo membangunkan Jaehyung dan menyuruhnya menenangkan diri. Back dikit guys, saat jendela muncul di tes reaksi. Jumlah essence diberikan tergantung reaksi kalian. Untuk sekarang ini senjata dan perisai terbaik yang bisa kalian gunakan. Ketika Anda mati, essence akan langsung jatuh di tempat. Essence bisa diambil oleh kawan Anda dan langsung dipakai. Jadi jangan kehilangan ketajaman kalian sampai saat-saat terakhir. Kematian kalian akan diingat dan dimanfaatkan. Kalau bisa jangan sampai essence Anda terjatuh ke tangan makhluk yang bukan dari bumi. Kalau Anda tidak yakin bisa bertarung, pastikan untuk memilih mati di dekat kawan Anda. Essence dapat dilatih dan itu bertambah kuat dengan semakin banyak Anda kumpulkan. Kalau Anda ingin meluruskan situasi ini, cari Savior dan bantu dia. Kudoakan yang terbaik. Jungwoo berpikir, makhluk yang bukan dari bumi, dan apa maksudnya cari Savior? Direktur Choi marah-marah, siapa yang melakukan prank ini? Dan memanggil Jo Seon Woong. Awalnya yang marah-marah Direktur Choi jadi ketakutan melihat Ketua Jo yang sekarang di atas kepalanya terlihat tulisan Predator. Direktur Choi pun gemetar ketakutan. Mata Ketua Jo terlihat mengancam. Direktur Choi ketakutan parah. Dan Ketua Jo cuma memberi salam. Jaga dirimu, aku sudah belajar banyak darimu, ucap Ketua Jo. Lalu Ketua Jo pun pergi. Semua orang bertanya-tanya dan ketakutan dengan tulisan di atas kepala Ketua Jo. Ketua Jo melirik. Sepertinya dia melihat Jungwoo. Jungwoo panik dan berpikir. Kelihatannya dia mencari seseorang. Apa dia tahu sesuatu yang tidak diketahui kami? Tiba-tiba di atas kepala Jungwoo bumi muncul. Muncul seperti Dwar HBD. Juga muncul jendela. Evaluasi manusia Jungwoo sudah selesai. Anda diberikan peran Savior. Kalau kemampuan Anda dianggap kurang atau tidak memadai, maka peranan Anda bisa berubah atau hilang. Jungwoo kaget. Aku Savior dan peranannya bisa berubah. Jadi yang terkuat bertahan hidup. Jungwoo melihat Ketua Jo. Apa dia menyadari kalau aku Savior? Ketua Jo pun melihat ke arah Jungwoo. Jungwoo melihat kiri kanan. Yang lain tidak ada role khusus seperti dirinya. Apa cuma aku yang menerima pesan Savior? Pikir Jungwoo. Ketua Jo merasa Jungwoo seperti memeriksa sesuatu. Orang-orang berbicara Ketua Jo terlihat menakutkan. Dan mereka berbicara jendela yang menyuruh untuk mencari Savior. Jungwoo berpikir, kenapa tidak ada yang tahu kalau aku Savior? Mereka berbicara kalau Savior bisa menyelamatkan bumi. Lalu Predator apa? Ketua Jo dia mendekati meja kerja Jungwoo. Jungwoo kelihatannya kau gelisah, tanya Ketua Jo. Apa mungkin kau melihat sesuatu? Entah apa maksudmu? Apa maksudmu itu tentang pertanyaan aneh? Sudah dipastikan yang lain tidak bisa melihat kalau aku Savior. Untuk jaga-jaga aku akan merahasiakannya lebih dulu. Aku cuma dicurigai dan tidak ada bukti. Ketua Jo mengingat jendela. Cari Savior dan bantu dia. Atau curi role-nya untuk menjalani langkah Savior. Kalau kau tidak mengerti yang kubicarakan ya sudahlah, ucap Ketua Jo. Tapi Ketua Jo masih berpikiran kalau Park Jungwoo adalah Savior. Semua menghubungi keluarganya untuk memastikan baik-baik saja. Tiba-tiba Park Jungwoo melihat angka di atas kepalanya. Dan juga dia melihat angka di atas kepala semua orang. Nampaknya itu adalah essence. Jungwoo membereskan barang-barangnya. Essence semua orang sudah diberikan. Dan apa cuma aku yang bisa melihatnya karena aku seorang Savior. Bagaimana cara memakai essence? Pikir Jungwoo. Jungwoo akan pergi. Tiba-tiba Ketua Jo menghampirinya lagi. Terlihat jumlah essence Ketua Jo 10.
Jungwoo berkata harus buru-buru, ayahnya sedang menunggu di rumah. Ketua Jo pun menawarkan tumpangan. Akan sulit untuk menaiki bus atau kereta dalam situasi seperti ini, ucap Ketua Jo. Jungwoo menerimanya. Jungwoo bertanya-tanya kenapa Ketua Jo tertarik padanya, padahal biasanya tidak begitu dekat. Ketua Jo dan Jungwoo pun langsung pergi ke parkiran mobil. Lagi-lagi suara yang menyakitkan tadi muncul. Mereka berdua tiba di depan lift, tapi liftnya rusak. Tiba-tiba ada yang datang. Jaehyung datang dan dia meminta membawa dirinya ikut pergi juga. Lalu mereka turun dengan tangga. Kurasa aku sedikit mengerti yang dialami Bumi sekarang. Bumi butuh orang yang bisa beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan kesempatan dalam situasi yang tidak masuk akal, yaitu pemeran utama. Dan kesimpulanku, 1. Dalam 42 hari ke depan bumi akan hancur. 2. Makhluk yang bukan dari bumi mengincar essence kami. 3. Essence itu senjata dan juga perisai. Kalau kau mati, essence terjatuh di tempatmu mati dan orang lain akan mengambilnya. 4. Kalau kau ingin mengakhiri ini, kau harus mencari Savior dan membantu mereka. Dan 5. Aku Saviornya. Kesimpulan dari Jungwoo, tiba-tiba mereka berhenti. Ketua Jo merasa aneh karena tidak melihat atau mendengar siapapun dari tadi. Jika semuanya keluar bersamaan, seharusnya terjadi kekacauan. Jungwoo dan Jaehyung menyadarinya. Rasanya seperti semuanya menghilang. Ketua Jo memeriksa dengan mendengar suara di balik pintu, tapi tidak terdengar suara apapun. Dan berharap kesunyiannya karena semuanya keluar dengan teratur. Karena jika tidak, bisa saja kita melihat sesuatu yang mengerikan. Ketua Jo pun membuka pintu pelan-pelan dengan gemetaran. Dan mereka pun terkejut. Mereka melihat bola-bola Dragon Ball berwarna putih yang begitu banyak. Mereka bisa memanggil Shenlong berkali-kali lipat. Mereka bertanya-tanya kenapa bola itu begitu banyak. Mereka mengingat pesan yang diterima. Essence akan terjatuh ketika seseorang mati, dan mungkin bola-bola itu adalah essence. Jaehyung menggigil ketakutan. Apa itu berarti puluhan orang mati di tengah-tengah parkiran tanpa meninggalkan setetes darah? Ketua Jo kurang yakin, tapi kemungkinan memang itu essence. Dan mereka menyadari mungkin ada makhluk yang berbahaya yang berada di parkiran yang telah membunuh semua orang. Jaehyung ketakutan, tapi Ketua Jo tidak ingin lama-lama di sini sebelum mental dan staminanya habis. Tapi Jaehyung tidak bisa berdiri sama sekali, malah menggigil ketakutan. Sungguh bajingan menyedihkan, ucap Ketua Jo. Ketua Jo dan Jungwoo langsung pergi menuju mobil Ketua Jo. Tapi jalan mereka tertutup oleh bola-bola essence itu. Mereka tidak bisa melewatinya lagi tanpa menginjaknya. Ketua Jo mengingat jendela yang muncul. Essence bisa diambil dan dimanfaatkan. Essence akan menjadi bantuan besar dalam bertahan hidup. Dengan rasa khawatir, Ketua Jo pun menyentuh essence itu. Tiba-tiba saja essence itu menjadi cahaya yang mengelilingi tangan Ketua Jo. Ketua Jo merasakan hal serupa seperti saat tes reaksi. Jungwoo melihat angka di atas kepala Ketua Jo berubah. Lalu Ketua Jo dan Jungwoo mengambil bola-bola essence itu. Mereka berdua mengambil sebanyak-banyaknya selagi bisa mendapatkannya dengan mudah. Mereka beruntung. Tiba-tiba saja Jungwoo melihat tumpukan mobil. Jungwoo berpikir, kenapa cuma tempat ini yang begini? Apa mungkin karena guncangan? Tidak. Kalau iya, harusnya tempat lain juga sama. Jungwoo merinding, keringat dingin. Apa mungkin? Aku berpikiran pendek. Ada banyak essence yang bertebaran. Kerusakan yang mustahil dilakukan dengan kekuatan manusia. Cuma ada satu kesimpulan untuk ini. Ada sesuatu yang sembunyi di parkiran. Jungwoo makin merasa ketakutan.
Dan terlebih lagi sesuatu itu masih belum pergi dari sini. Dan juga ada bau selain aroma dari karet ban yang biasanya memenuhi parkiran. Jungwoo berlari dan berkata, "Ketua, kita sudahi di sini dan pergi." Ketua Jo heran dan juga masih banyak esen yang tersisa. Jungwoo menjelaskan, ada tik buta yang tidak bisa dilihat dari pintu keluar darurat. Dan itu benar-benar kacau. Ditambah bau aneh ini. Ketua Jo menyuruh Jungwoo untuk tenang. Jaehyung yang tadi ketakutan, dia juga ikut mengambil esen-esen itu. Ketua Jo bersyukur yang melihat Jaehyung kondisinya sudah baik-baik saja, yang tadinya ketakutan parah. Tapi Jungwoo sangat panik. "Jaehyung, cepat kemari." "Ketua, asisten manajer sebelah sini. Ada banyak esen di sini," ucap Jaehyung. "Jaehyung, sekarang bukan waktu pas untuk itu." Tiba-tiba dari atas Jaehyung muncul makhluk hitam dan langsung memakan Jaehyung. Ketua Jo dan Jungwoo terkejut ketakutan.